Keberadaan tempat pembuangan ratik sementara yang berbatasan di antara Kelurahan Pelambuan One Queen Cirucuk mendapat keluhan dari warga lantaran ratiknya meluber hingga ke jalan. Menumpuknya ratik di dua TPS sementara tersebut, selain masih kurangnya mobil angkutan ratik, juga dikarenakan masih adanya warga yang membuang ratik kada sesuai dengan ketentuan. Ini bahwa menggambarkan bahwa keberadaan tempat pembuangan ratik sementara yang berbatasan di antara Kelurahan Pelambuan One Queen Cirucuk Banjarmasin Barat mendapat keluhan dari warga lantaran ratiknya meluber ke jalan hingga mengganggu pengendara yang melintas. Selain itu, ratik yang menumpuk di dua TPS sementara yang berada di kawasan Teluk Tiram Kelurahan Tanjung Berkat Banjarmasin Barat hingga tengah hari masih belum terangkut ke tempat pembuangan akhir sehingga menebar bau kurang sedap yang mengganggu warga. Demikian disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin di kantor DPRD Banjarmasin, Jalan Lampu Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta DLH untuk menindaklanjuti keluhan warga ini. Cirucuk ini tersambung mungkin antara dua kelurahan. Di tengahnya perbatasan Kelurahan Pelambuan dan Cirucuk. Ini dikirim sampahnya Pak dari dalam ini. Ya. Minta dipindah Pak. Itu satu. Yang kedua, untuk Teluk Tiram total titik bak sampah ada 2 titik di Kelurahan Tanjung Berkat. Tidak masuk. Jadi sampai jam 12 siang katanya sampahnya masih berserakan Pak. Artinya kurang armada untuk ngangkut Pak. Ya, nah, itu keluhan dari masyarakat sana. Ya mudah-mudahan sudah ada anggarannya, jadi bisa cepat realisasi untuk tahun 2020 ini. Pengelolaan ratik DLH Banjarmasin Marjuki, Wahirtakuni Prima TV memadahkan pihaknya bersedia memindahkan TPS sementara yang berada di perbatasan kedua kelurahan tersebut asalkan ada lahan yang tersedia. Dikarenakan Sulawesi ini menjadi kendala adalah ketersediaan lahan. Mengenai menumpuknya ratik di dua TPS sementara di kawasan Teluk Tiram Kelurahan Tanjung Berkat, ujar Marjuki, selain masih kurangnya mobil angkutan ratik, juga dikarenakan masih ada warga yang membuang ratik kada sesuai dengan ketentuan, padahal warga boleh membuang ratik mulai pukul 18.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Tengah, sehingga masih ada ratik yang terlihat hingga tengah hari. Tapi selama ini memang perkembangannya agak susah mencari tanah yang ada di kota Banjarmasin. Nah, iya, jadi akhirnya kita berpikir memang ada baiknya yang putus ini sekarang pengelolaan dari rumah ke TPS. Nah, itu putus sama sekali. Karena memang putus. Kenapa? Perannya DLH itu sendiri sudah saklek dikatakan di Perda, kita itu kewajibannya mengelola dari TPS ke TPA. Nah, dari rumah ke TPS itu peran masyarakat. Di situ di Perda sudah dijelaskan. Nah, berkaca dari daerah lain seperti Semarang, nah, kita pernah tanya sedikit sekelumit, dari warga ke TPS itu ada yang mengelola, dia serahkan ke Karang Taruna atau ke komplek atau ke KSM, kelompok swadaya masyarakat. Jadi mereka dari rumah sudah diatur. Walaupun demikian, pihaknya ujar Marjuki akan secepatnya mengatasi permasalahan ini dengan menambah volume angkutan ratik ke kawasan tersebut. Namun Marjuki berharap warga untuk mematuhi aturan batasan waktu yang diperboleh membuang ratik agar lingkungan menjadi barasiwan nyaman dilihat.